Sobat Bangsa, saya sedang berada di Yogyakarta, tepatnya di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Saya di sini akan bertemu dengan salah satu anak muda berprestasi bernama Mas Fajar. Mas Fajar ini membuat sebuah penelitian berupa alat microbubble generator yang membuatnya dinobatkan menjadi salah satu inovator dan insinyur terbaik di dunia di ajang penghargaan James Dyson Award 2023. Penasaran akan inovasi teknologinya? Bersama Nabila, inilah prestasi anak bangsa. Salah seorang putra terbaik bangsa, Fajar Siddiq Abdullah Kelana, mengembangkan alat microbubble generator. Kami mendapat sambutan hangat dan ditunjukkan microbubble pengembangnya. Jadi ini alat yang diciptain oleh teman-teman waktu itu masih mahasiswa di Teknik Mesin UGM. Jadi alat untuk meningkatkan oksigen terlarut di dalam air kayak gitu. Dengan microbubble generator, ikan-ikan akan mendapat pasokan oksigen yang cukup di air, sehingga nyaman dan tidak naik ke permukaan. Fajar pun menjelaskan awal mula alat ini tercipta. Jadi mungkin kalau buat pembuatan relatif ya manufaktur biasa ya. Jadi memang dimulai tahun 2016 di bawah bimbingan Prof. Darlianto di Pusat Studi Energi UGM. Waktu itu kami riset tentang aliran dua fasa dan fluid mechanics atau mekanika fluida, yang kemudian dari mata kuliah itu saya kepikiran untuk mengembangkan inovasi lain. Tapi di teknik mesin kami mempelajari pergerakan gelembung yang ukurannya mikron gitu. Semakin kecil gelembung oksigennya atau gelembung yang ada di air, dia bertahan di air lebih lama. Singkat cerita 2016 saya ikut riset penelitian berlanjut sampai akhirnya tahun 2018 kami start buat bikin startup dan ngembangin teknologinya sampai sekarang ini. Setelah mengetahui bentuk alat, fungsi, dan cara kerjanya, Fajar pun mengajak kami ke tempat pembudidayaan ikan nila yang menerapkan alat microbubble generator. Kolam pembudidayaan ini berada di daerah Sleman, tepatnya di Desa Bokesan Cangkringan, tak jauh dari Gunung Merapi. Jadi kalau buat di Bokesan ini spesifiknya memang kita udah mulai dari tahun 2016 dan udah ngedeploy mungkin selama riset juga sekitar 15-20an alat lah. Tapi untuk sekarang yang beroperasi sekitar 3 alat untuk di 3 kolam kayak gitu. Kami pun dipertemukan dengan Sabtono, pembudidaya ikan nila di Bokesan. Sabtono telah menerapkan alat ini di kolamnya sejak 2016 dan merasakan langsung dampak positifnya. Ya, kami bekerja sama menggunakan teknologi ini sejak tahun 2016. Ya, dampaknya jelas intensifikasi kolam kami lebih, yaitu pada tebar kami yang dulunya 1 meter itu cuma 100 sampai 150, ini dari 2 sampai 3 kali lipat gitu, sehingga produksinya nambah. Terus juga pertumbuhan ikannya itu relatif sama, warnanya cerah, dan untuk yang konsumsi itu hasil daripada ikannya itu tidak bau lumpur dan dagingnya setelah dianu itu lebih putih dan kesep, kalau orang Jawa katakan kesep gitu namanya, itu dampak-dampak, dan sehingga dukungan dari anak bangsa menciptakan seperti ini lebih diperluas, diperbanyak, sehingga nanti teman-teman kami itu lebih sejahtera dengan peningkatan produksi. Sambil melihat kolam ikan, Fajar bercerita penemuan microbubble itu memicu untuk diikutkan dalam kompetisi James Dyson Award 2023. Setelah lolos rangkaian seleksi, microbubble generator ini lolos di top 20. Jadi ada pengumuman dari kampus saya di Swedia di KTH mengumumkan bahwa akan ada kompetisi internasional namanya James Dyson Awards gitu tahun 2022. Kemudian profesor, guru besar di kampus itu membuka kepada mahasiswa untuk mendaftarkan inovasi yang sudah di-develop. Nah, kebetulan jurusan saya itu jurusannya Innovation Management di KTH di Swedia, yang akhirnya dosen meng-approach saya juga gitu, dosen di KTH. Poinnya singkatnya, ternyata
setelah daftar terseleksi sampai akhirnya jadi top 20 International James Dyson Award. Setelah puas melihat ikan-ikan yang bermain dengan mikrobubble, kami pun kembali ke UGM bertemu dosen Fajar semasa di UGM, Profesor Din Darlianto. Prof. Din bercerita sosok Fajar yang memang kreatif sejak kuliah di UGM. Fajar merupakan seorang mahasiswa yang saya pikir sangat inovatif, rendah hati, dan punya semangat pantang menyerah. Dia datang ke saya bersama 2 orang rekannya, bermaksud untuk ikut mengembangkan microbubble generator, namun lebih dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat menengah ke bawah, yaitu perikanan darat. Dan Mas Fajar ikut mengembangkan produk lanjutannya dari microbubble yang awalnya kami kembangkan untuk meningkatkan kualitas air limbah, namun oleh Mas Fajar dan kawan-kawan dikembangkan lagi untuk meningkatkan kualitas air yang digunakan dalam daerah perikanan darat. Prof. Din bangga Fajar bisa menerapkan ilmunya hingga ke tahap realisasi di lapangan. Ia berharap temuan ini bisa bermanfaat nyata bagi masyarakat. Harapan utama dari microbubble ini tentu saja namanya pengembangan produk atau riset di perguruan tinggi tidak berhenti hanya sampai di produk ilmiah saja. Dan keinginan terbesar dari kami adalah microbubble ini bisa tersalurkan ke masyarakat dalam bentuk hilirisasi, menjadi sebuah bagian dari kontribusi akademik kami ke dalam masyarakat. Fajar Sidik Abdullah Kelana telah membuktikan karyanya mikrobubble generator bisa memberikan manfaat nyata untuk para petani ikan darat. Fajar yang cerdas, kreatif, dan inovatif ini diharapkan bisa menginspirasi anak bangsa lainnya untuk terus berkarya. Sobat Bangsa, itu dia kisah dari anak berprestasi di Indonesia, yaitu Mas Fajar. Nah, ikuti terus TVRI News, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena masih banyak informasi seputar anak berprestasi di Indonesia. Saya Nabila, undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.